Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurdini dengan NIM 1965131, kelas 7B Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer. Yang pertama yaitu latar belakang timbulnya masalah harga transfer. Masalah penentuan harga transfer dijumpai dalam perusahaan yang organisasinya disusun menurut pusat-pusat laba, dan antar pusat laba yang dibentuk tersebut terjadi transfer barang atau jasa. Latar belakang timbulnya masalah harga transfer dapat dihubungkan dengan proses diferensiasi bisnis dan perlunya integrasi dalam organisasi yang telah melakukan diferensiasi bisnis. Selanjutnya yaitu diferensiasi, diversifikasi, dan integrasi. Diferensiasi adalah proses pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Diferensiasi dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Diferensiasi vertikal ditunjukkan dengan jumlah jenjang yang berada di antara direksi dan karyawan operasional. Diferensiasi horizontal ditunjukkan dengan banyaknya bagian yang dibentuk sepanjang struktur organisasi perusahaan. Nah, diversifikasi dilakukan oleh manajemen dengan alasan sebagai berikut. Keputusan dilakukan oleh manajer yang dekat dengan masalah yang dihadapi. Yang kedua, diversifikasi memberikan otonomi bagi manajer tingkat bawah sehingga menekan moral kerja. Nah, selanjutnya, desentralisasi. Seringkali konsep desentralisasi disamakan dengan konsep divisionalisasi. Hal ini tidak benar. Desentralisasi adalah pendelegasian untuk mengambil keputusan suatu organisasi yang manajer tingkat bawahnya memiliki kebebasan yang besar dalam pengambilan keputusan adalah organisasi yang besar tingkat desentralisasinya. Nah, sebaliknya, suatu organisasi yang seluruh mengambil pengambilan keputusan terpusat di tangan manajer puncak disebut sebagai organisasi yang tingkat desentralisasinya rendah atau yang bersifat sentralisasi. Nah, selanjutnya konsep harga transfer. Dalam arti luas, harga transfer meliputi harga pokok atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Nah, dengan demikian pengertian harga transfer ini meliputi semua bentuk alokasi biaya dari departemen pembantu dan departemen produksi dan harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba. Nah, contoh pengertian harga transfer dalam arti luas adalah biaya listrik ke departemen-departemen lain yang menikmati listrik dan harga jual produk yang ditransfer dari pusat laba yang satu ke pusat laba yang lain dalam perusahaan yang sama. Nah, selanjutnya, dalam arti sempit, harga transfer merupakan harga barang dan jasa yang ditransfer antar pusat laba dan perusahaan yang sama. Karena manajer pusat laba diukur kinerjanya berdasarkan laba yang diperoleh. Nah, maka setiap transfer barang atau jasa antara pusat laba selalu diperhitungkan di dalamnya unsur laba. Penentuan harga transfer atau transfer pricing dalam perusahaan yang telah mendesentralisasikan organisasinya ke dalam pusat-pusat laba menimbulkan berbagai masalah, terutama masalah yang menyangkut penentuan harga transfer yang adil bagi semua pihak yang terkait, masalah motivasi, pengukuran kinerja, dan masalah pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya, mengenai karakteristik harga transfer. Jika antar pusat laba dalam suatu perusahaan membeli dan menjual barang. Nah, ada dua macam keputusan yang harus dibuat. Yang pertama, keputusan pemilihan sumber dan keputusan penentuan harga transfer. Nah, selanjutnya di sini ada harga transfer. Pada hakikatnya memiliki 3 karakteristik berikut ini. Yang pertama, masalah harga transfer hanya timbul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya berdasarkan asas laba yang diperoleh mereka
Dan harga transfer merupakan unsur yang signifikan dalam membentuk biaya penuh produk yang diproduksi di divisi pembeli. Yang kedua, yaitu harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Dan yang ketiga, harga transfer merupakan alat untuk mempertegas diversifikasi dan sekaligus mengintegrasikan divisi yang buruk. Nah, next. Di sini ada harga transfer masalah yang dirundingkan dalam penentuan harga transfer. Yang pertama itu karena setiap divisi yang dibentuk perusahaan yang diukur kinerjanya atas dasar laba yang diperoleh masing-masing. Maka dua masalah yang selalu dirundingkan oleh divisi penjual dan divisi pembeli adalah dasar yang digunakan sebagai landasan penentuan harga transfer. Nah, selanjutnya itu dalam penentuan harga transfer, divisi pembeli dan divisi penjual harus menyepakati dasar yang akan dipakai landasan penentuan harga barang yang ditransfer antar divisi tersebut. Nah, ada dua dasar yang dapat digunakan sebagai penentuan harga transfer, yaitu biaya dan harga pasar. Nah, di sini besarnya laba yang diperhitungkan yaitu harga transfer. Nah, selanjutnya ada dua faktor yang harus dirundingkan antar divisi penjual dan divisi pembeli dalam menentukan besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Nah, adalah yang pertama, dasar yang digunakan untuk menentukan laba yang diperhitungkan dalam harga transfer, dan yang kedua, besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Nah, selanjutnya yaitu metode penentuan harga transfer. Penentuan harga transfer atas dasar biaya atau cost-based transfer pricing, yang mana adalah dalam penentuan harga transfer ini, harga jual barang yang ditransfer antar divisi didasarkan pada biaya penuh produk yang ditransfer. Biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer dapat dipilih dari dua macam biaya, yaitu biaya penuh sesungguhnya dan biaya penuh standar. Nah, selanjutnya yang kedua, penentuan harga transfer atas dasar harga pasar atau market-based transfer pricing. Nah, gimana jika produk yang ditransfer antar divisi di dalam perusahaan mempunyai harga pasar? Pada umumnya, harga pasar tersebut merupakan dasar yang adil terutama di pandang sudut pengukuran kinerja. Harga pasar tersebut merupakan biaya kesempatan baik penjual maupun baik divisi pembeli maupun divisi penjual. Bagi divisi penjual, harga pasar merupakan penghasilan yang akan dikorbankan dalam harga transfer produk kepada divisi pembeli. Nah, selanjutnya mengenai pengelolaan harga transfer. Nah, karena penentuan harga transfer berdampak langsung terhadap laba divisi yang terlibat dalam transfer produk atau jasa, penentuan harga transfer memerlukan aturan formal agar dapat dilaksanakan secara berhasil. Nah, dua aturan formal yang perlu ditetapkan adalah aturan negosiasi dan aturan penyelesaian jika negosiasi menghadapi jalan buntu. Nah, selanjutnya di sini ada negosiasi antar divisi. Jika pembentukan divisi disertai dengan desentralisasi, manajemen puncak, penentuan harga transfer tidak ditetapkan oleh manajemen puncak, namun merupakan hasil negosiasi antara manajer divisi yang terlibat dalam transfer barang atau jasa. Nah, jika wewenang penentuan harga transfer masih di tangan staf manajemen puncak, manajer divisi tidak ditetapkan dalam posisi yang dapat mengendalikan pendapatan dan biaya divisinya. Dengan demikian, kondisi ini mengakibatkan laba divisi tidak dapat dipakai sebagai pengukur yang baik kinerja manajer divisi. Nah, yang terakhir yaitu arbitrase. Bagaimana rinci aturan negosiasi yang telah disepakati oleh divisi yang terlibat suatu saat akan terjadi jalan buntu dalam perundingan penentuan harga transfer. Oleh karena itu, perlu disusun prosedur untuk menengahi perselisihan yang terjadi antara divisi penjual dan divisi pembeli. Maka lembaga arbitrase perlu dibentuk. Lembaga arbitrase bertanggung jawab untuk yang pertama menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam penentuan harga transfer,
yang kedua menelaah perubahan sumber pengadaan, dan yang ketiga mengubah aturan harga transfer jika tidak dipenuhi. Nah, jadi itulah materi atau penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.